Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, apa kabar? Kembali lagi di Bisik, Bincang Sehat Asik. Nah, episode Bisik kali ini bertepatan dengan Pekan ASI Sedunia. Nah, Pekan ASI Sedunia ini diperingati setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus. Untuk itu, pada podcast kali ini telah hadir narasumber kita. Beliau adalah salah satu dokter spesialis anak di RSUD Dr. Supratman Mars, Kota Dumai. Langsung saja kita sambut. Ada Dr. Ingrid Anggraini, SPA. Selamat pagi, dokter. Pagi semua. Apa kabar, dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dok, terima kasih banyak ya, dok, telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk hadir di podcast Bisik ya, dok ya, pada hari ini. Bisik ya. Oke. Bisik. Nah, dok, bertepatan dengan hari dengan pekan ya, dok ya, bukan pekan, hari. Ya, pekan ASI Sedunia. Nah, yang ini kan selalu diperingati nggak hanya secara nasional ya, dok ya, tapi global. Lalu kenapa nih, dok, ada peringatan Pekan ASI Sedunia ini, dok? Ya, baik. Jadi memang Pekan ASI Sedunia ini diperingati secara internasional ya, sedunia. Jadi sedunia memperingati, ini diprakarsai oleh WHO tentunya. Jadi ya manfaatnya untuk kampanye global, sebenarnya kampanye global bahwa ASI itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Kemudian menggiatkan juga bahwa manfaat menyusui itu sangat banyak sekali, terutama pada bayi, ibu, dan juga kesehatan anak serta generasi bangsa ke depan tentunya. Jadi ya dalam Pekan ASI Sedunia ini yang diperingati setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus dilakukan berbagai aksi berupa kampanye ya. Jadi seminar, ya podcast seperti ini mungkin salah satunya ya, untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat kita bahwa betapa pentingnya ASI. Nah, mungkin itu latar belakangnya. Nah, ini udah diperingati lebih kurang 32 tahun. Walah. Sejak tahun 1992. Nah, jadi ya, dan tahun ini alhamdulillah temanya tentang ibu bekerja ya. Nah, jadi itu sangat menarik sekali sebenarnya. Oke, tadi dokter udah mulai nyebutnya ASI penting gitu ya, dok. Saya yakin Sobat Sehat yang menyaksikan udah mulai udah nggak asing dengan istilah ASI eksklusif gitu ya, dok. Tapi boleh dijelaskan lagi, dok, apa itu ASI eksklusif, dok? Oke. Ya, ASI seperti yang kita tahu ya, mungkin ASI adalah air susu ibu ya. Jadi air susu ibu ya tentunya yang diberikan pada bayi baru lahir segera setelah bayi lahir. Nah, ASI eksklusif itu artinya bayi hanya diberi ASI saja. Jadi dari baru lahir sampai usia 6 bulan itu bayi hanya mendapatkan ASI tanpa makanan apapun. Jadi hanya ASI saja ya, termasuk air putih, susu formula juga sebenarnya di luar ASI ya. Jadi kalau sudah diberikan susu formula tidak ASI eksklusif lagi. Nah, mungkin ada pengecualian ya, pengecualian misalnya seperti obat-obatan. Misalnya dalam kondisi bayinya sakit harus mendapat obat. Nah, itu harus diberikan obat berupa sirup. Nah, itu tidak termasuk sih ya. Jadi tetap dinamakan ASI eksklusif. Oke, berarti ASI eksklusif ini ASI saja sampai tanpa makanan apapun sampai, ya, sampai usia 6 bulan. Dan tadi dokter nyinggung ada air putih juga nggak boleh ya, dok? Iya, nggak boleh. Walaupun itu sedikit, dok. Karena ini di masyarakat ya, saya masih sedang dengar itu, dok. Nanti habis disusuin, anaknya dikasih air minum sedikit biar bersih bilas gitu ya, bilas gitu ya. Kan ASI adalah makanan, ini loh minumannya gitu. Iya, benar-benar. Dok? Ya, sebenarnya tetap nggak boleh ya. Jadi karena ASI itu kan cairan, jadi ya nggak perlu dibilas lagi sebenarnya. Oke, nah, dan pemberian ASI eksklusif ini sedang benar-benar dimarak ya, dok ya, dibicarakan mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah juga udah asosiasinya. Jadi kalau misalnya kita buka Instagram, TikTok dan yang lainnya, itu lagi wah ASI eksklusif gitu, bahkan diperingati. Sebenarnya seberapa penting ini, dok, ASI eksklusif ini, dok? Benar. Jadi ya intinya ASI itu sendiri merupakan makanan terbaik ya buat bayi. Nah, karena ASI itu tidak hanya mengandung zat makanan, tidak hanya mengandung nutrisi, tapi juga mengandung kekebalan, sistem kekebalan tubuh, sehingga mencegah bayi dari penyakit. Hingga banyak anti kekebalan yang lain yang terdapat di dalam ASI yang mungkin tidak bisa kita temukan di susu formula. Nah, sehingga dengan memberikan ASI saja selama 6 bulan atau kita sebut dengan ASI eksklusif, tentunya manfaatnya akan banyak sekali buat bayi. Bayi akan menjadi sehat, tumbuh kembangnya akan maksimal, kenaikan berat badan akan baik. Dan juga ada beberapa manfaat lainnya ya, terutama bonding mungkin ya, bonding antara bayi dengan ibu. Nah, tentunya dengan ASI bonding itu akan lebih terbentuk daripada diberikan susu formula. Oke, tadi
tadi dokter udah nyampein sebagian ya tentang manfaat ASI bagi bayi. Kalau bagi ibu ada manfaatnya dok? Oh ada, tentu ada. Nah kalau bagi ibu ya pertama sekali misalnya ibu yang baru selesai melahirkan gitu ya. Nah pemberian ASI karena itu berkaitan sebenarnya. Jadi dengan pengeluaran ASI maka hormon oksitosin si ibu akan meningkat. Nah sementara hormon oksitosin itu perannya untuk kontraksi rahim. Nah sehingga rahimnya akan berkontraksi dan perdarahan akan cepat berhenti. Nah jadi dengan menyusukan bayi tentu perdarahan ibu akan cepat berhenti, menghilangkan rasa sakit pada ibu. Nah kemudian ya itu tadi beban juga ya, kalau susu formula ya lumayan beban ekonomi, beban keseharian juga mungkin. Kalau menyusui ya tentu akan lebih mudah tentunya. Dan juga ya kembali lagi bonding tadi, bonding antara ibu dengan bayi. Nah ibu tentu akan lebih mudah memberikan ikatan bonding pada bayinya, sehingga ya kadang-kadang kan ada yang sekarang ya kenakalan pada anak, pada remaja. Nah terkadang itu ternyata diteliti ada kaitannya dengan bonding antara ibu dengan bayi yang tidak maksimal, yang mungkin akan bisa mencegah hal-hal itu ya terjadi di kemudian hari. Tadi dokter juga sempat bilang selain manfaatnya untuk bayi sama ibu, tadi di awal juga sempat bilang untuk ada lagi tuh kalau nggak salah dok, untuk bangsa ya tadi ya. Oh iya apalagi tentu. tuh dok? Ya karena ya kembali lagi ya, jadi kembali lagi kita meyakini bahwa ASI adalah makanan terbaik buat bayi. Nah tentu karena dia makanan terbaik, banyak faktor pertumbuhan, faktor antibodi dan segala macam terdapat di dalam ASI. Nah tentunya kualitas IQ anak yang mendapat ASI tentu akan jauh lebih baik daripada anak yang mendapatkan susu formula. Nah itu tentu berkaitan dengan kualitas bangsa ke depan. Berarti sesimpel ngasih ASI itu manfaatnya luar biasa. Luar biasa Dok, ya. Oke, nah tapi dok, ASI ini ya dok ya, tentunya keberhasilan ASI ini nanti tentu di awal-awal. Nah betul. Sebagai ibu nih yang udah pernah gitu ya dok ya, tentu ada kekhawatiran nih bagi ibu yang baru-baru melahirkan, mana kita lagi sakit, walaupun sebenarnya tadi kata dokter bisa mengurangi sakit ya gitu ya dok. Tapi kan awal-awalnya terus juga ASI nggak deras ya dok ya, masih sedikit, sementara ini bayi nangis lagi gitu. Apakah kalau ASInya nggak keluar itu nggak apa-apa itu dok untuk si bayi dok? Oke iya, jadi itu sering jadi masalah memang ya, bayi-bayi baru lahir hari pertama kedua. Nah memang sebenarnya tapi ini konsepnya bayi sehat ya. Jadi bayi sehat itu memang pada prinsipnya dia masih punya nih cadangan lemak yang bisa dipecah menjadi energi buat bayi. Jadi kalau bayinya belum dapat ASI pun masih aman sebenarnya, kecuali bayinya sakit, memang membutuhkan nutrisi yang segera. Jadi kalau bayi baru lahir belum dapat ASI ya nggak masalah, ditunggu aja sampai ASInya keluar. Dan bahkan dengan bayi sering disusui, dengan bayi sering menyisap ke payudara ibu, justru itu akan merangsang ASInya lebih banyak untuk keluar. Dan kebutuhan bayi baru lahir itu pun sangat sedikit sekali sebenarnya. Jadi ya seperti kalau di beberapa ini dikatakan lambung bayi itu ya sebesar kelereng gitu. Jadi lambung bayi baru lahir itu cuma sebesar kelereng. Jadi jangan kita harapkan ASI bayi baru lahir, ibu yang baru melahirkan itu akan keluar sederas bayi umur 1 bulan gitu ya. Jadi kalau keluarnya baru sedikit, setetes ya wajar, karena ternyata kebutuhan bayinya memang baru segitu, memang baru sedikit. Jadi itu cukup sebenarnya buat bayinya. Nah, karena lambung bayinya juga masih kecil. Biasanya itu berapa lama dok? Maksudnya tadi dokter bilang kan ya aman aja dulu nih, ada cadangan energi. Ada rentang waktunya nggak dok? Biasanya 24 sampai 48 jam masih aman, selagi bayinya stabil ya. Jadi bayinya bayi sehat, tidak dengan berat yang rendah, tidak dengan ada gangguan pernafasan, tidak dengan ada penyakit-penyakit yang lain, bayi sehat ya insya Allah akan bisa bertahan. Ya artinya aman ya, karena aman. Tapi ya perlu dipantau adalah tanda-tanda dehidrasi pastinya. Jadi misalnya bayinya cukup jadi kita lihat bayinya aktif, tidak kemudian suhu tubuhnya bagus, tidak demam, tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan cairan, kemudian buang air kecilnya ada. Nah artinya itu cairan tubuhnya masih cukup. Kalau nangis termasuk nggak dok? Kan kadang-kadang baru disusuin gitu ya dok. Udah nangis terus gitu. Dia bilang ya ASI-nya nggak cukup. Kurang tuh, kasihlah susu formula gitu ya. Ya jadi agak luas sih kan pembahasan kalau menangis ya. Jadi menangis itu adalah bahasa bayi kan, bahasa komunikasi bayi. Ya bayi pinternya cuma nangis gitu ya. Bayi mengungkapkan apapun dengan menangis. Nah jadi menangis itu bukan berarti dia haus.
Mungkin menangis itu bisa banyak arti. Ya pertama mungkin haus, tapi kalau sudah disusukan, sudah terlihat, nanti kita bahas ada ya tandanya dia sudah mendapat ASI yang cukup, ada beberapa tandanya. Nah mungkin menangis itu juga bentuk komunikasi dari dia merasa tidak nyaman dengan lingkungannya, mungkin ribut, dingin, panas, atau mungkin dia basah, lagi buang air kecil, lagi buang air besar, merasa tidak nyaman juga pasti bayi komunikasinya dengan menangis gitu. Jadi menangis tidak selalu haus gitu. Oke. Dokter sempat nyinggung nih ada tanda kecukupan Ya, bayi. betul. Nah, apa itu, Dok? Nah, jadi ketika bayi sudah menyusu gitu ya. Jadi kita menilai ini bayi ini kan ibu-ibu suka khawatir kan, ASI saya cukup nggak ya, Iya. Bu gitu ya. ASI saya cukup nggak, kok anak saya kayaknya nggak kenyang-kenyang gitu ya kan. Nah, ada beberapa tanda kecukupan ASI sebenarnya. Jadi kalau bayi sudah buang air kecil minimal tiap 4 jam dia buang air kecil, 4 sampai 6 jam. Jadi rata-rata dalam sehari itu minimal 4 kali buang air kecil. Itu udah cukup sebenarnya. Nah, jadi artinya kalau cairan tubuhnya terpenuhi, tentu buang air kecilnya juga akan sesuai ya. Nah, kalau tubuhnya kekurangan cairan, tentu tubuh kita akan mengkompensasi dengan menahan cairan sehingga tidak keluar melalui kencing. Jadi kencingnya akan sedikit. Nah, jadi selagi buang air kecilnya tiap 4 jam itu ada, itu cukup. Kemudian setelah menyusu bayi akan tertidur atau tenang walaupun beberapa saat misalnya tadi ya. Bayinya udah nyusu nih, kok setengah jam udah nangis lagi. Nah, itu wajar. Hari-hari pertama sebenarnya wajar. Jadi ketika habis menyusu, bayinya sudah tenang, tertidur, itu artinya cukup ASINya. Kemudian kenapa setengah jam dia menangis lagi? Ya karena itu tadi, di hari-hari pertama lambungnya masih sangat kecil, sehingga kan cepat kosongnya. Nah, jadi penuhnya cepat, kosongnya tentu juga cepat. Jadi setengah jam dia udah nyusu lagi, ya wajar sebenarnya. Tapi bukan berarti ASINya tidak cukup. Nah, tapi tadi waktu dia pertama menyusu cukup, kemudian udah kosong lagi lambungnya, minta lagi. Iya. Jadi kenapa harus dikasih susu formula gitu kan? Oke. Tadi dokter sempat bilang setengah jam lagi. Ada nggak, Dok, rentang waktunya si anak ini mulai dari nyusu ini ke menyusu berikutnya? Kadang-kadang anak juga waktu awal-awal tidur. Oh, banyak tidur ya, aja gitu iya. kan, Dok? Biasanya hari-hari awal itu biasanya 2-3 hari pertama, kadang-kadang bisa setengah sampai 1 jam itu udah nyusu lagi. Ya mengingat ukuran lambung bayi yang kecil tadi. Karena makin bertambah usia tentu ukuran lambungnya akan semakin besar. Nah, idealnya setelah 1 sampai 2 minggu itu minimal 2 sampai 3 jam bayi harus menyusu. 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Itu untuk usia berapa tadi? Usia di atas 1 sampai 2 minggu ya. 1 sampai Biasa 2 1 minggu pertama itu yang jaraknya biasanya lebih dekat-dekat karena lambungnya masih kecil. Lama-lama kan makin besar gitu ya. Nah, jadi tapi kalau dalam 3 jam masih tidur bayinya ya harusnya dibangunkan. Nah, walaupun dia karena lagi kan tidurnya, Dok. karena kan resikonya tadi bisa dehidrasi sih ya. Nah, untuk ini, Dok, kalau malam, Dok, Ya. apakah tetap juga harus dibangunkan? Kalau malam sih memang secara ininya bisa 3 sampai 4 jam. Nah, karena kan malam metabolisme tubuh juga menurun ya. Tubuh istirahat. Nah, sehingga metabolismenya juga lebih lambat sehingga pengosongan lambung pun jadi lebih lambat. Nah, terkadang 3 sampai 4 jam baru mulai kosong lambungnya. Jadi kalau malam rata-rata 3 sampai 4 jam, siang 2 sampai 3 jam. Oke. Boleh tadi sempat ada yang pengen underline lagi Ya, ya, Dok. Ini kan tentang yang dehidrasi karena Ya. kayaknya ini juga Penting takutnya ya. penting kan, Dok, takutnya kita kelewat. Nah, ada nggak, Dok, tanda dehidrasi yang bisa secara kasat mata gitu, Dok, bunda-bunda yang melihat di rumah gitu, Dok? Dehidrasi pada bayi nih ya, Ya. bayi ya. Pertama sih banyak tidur kayaknya itu juga bisa salah satu. Bayinya lemes saja banyak tidur gitu ya. Keinginan untuk menyusunya berkurang. Kemudian kelihatan cekung matanya. Nah, kadang yang gampang terlihat atau yang kadang gampang terlihat lagi di bayi ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya kok kelihatan cekung gitu, kayak ada cekungan di sininya. Tapi terkadang itu udah tahap dehidrasi yang agak berat ya. Matanya terlihat cekung, ubun-ubunnya cekung, atau badannya mulai hangat. Tahap-tahap awal biasanya badan mulai hangat, kok dipegang agak hangat. Terus pipisnya mulai sedikit, mulai jarang. Udah 4 sampai 6, udah lebih 6 jam nggak ada keluar pipisnya. Iya. Terus bawaannya tidur aja, males, nyusunya males, badannya hangat. Patut diwaspadai. Bukan berarti itu sudah pasti dehidrasi, tapi patut diwaspadai itu gejala dehidrasi. Ya, segera dibawa ke pusat pelayanan kesehatan. Tetap nanyakannya ke tenaga kesehatan. Iya, ya, tanyakan ke betul. dokter. Tanyakan, Ya, segera diperiksa lah gitu ya. Diperiksa, ya. Jangan sampai terlambat. Oke.
Kembali lagi ke tema ya Bu ya, tema Pekan ASI Sedunia ini. Kan temanya adalah bersama-sama mendukung ibu sukses bekerja dan menyusui gitu ya. Atau sukses menyusui dan bekerja. Ya, Menyusui dulu. Nah, ya. Mungkin nggak sih Dok, ibu-ibu yang bekerja ini tetap bisa ASI eksklusif? Karena ini 6 bulan panjang ya Dok. Panjang ya, lama ya. Mungkin banget ya sebenarnya ya sangat mungkin sekali. Nah, jadi itu dia. Jadi mungkin itulah yang diangkat pada tema Pekan ASI tahun ini ya, Pekan ASI tahun 2023 ini diangkat tema bahwa ibu bekerja itu ternyata ibu menyusui itu ternyata juga bisa bekerja. Nah, artinya seorang perempuan yang bekerja, seorang perempuan yang baru saja melahirkan dan bekerja tidak harus memilih antara menyusui dan bekerja, karena keduanya bisa dilakukan secara bersamaan harusnya. Nah, itu tadi tentunya diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, pertama sekali ya kebijakan sebenarnya. Jadi ya kebijakan dari negara, institusi, lembaga gitu ya. Kebijakan pemberian cuti melahirkan misalnya. Dan dari WHO sendiri itu menggalakkan bahwa ibu yang melahirkan, ibu setelah melahirkan itu harus diberikan cuti melahirkan minimal itu 18 minggu sampai lebih dari 6 bulan kalau bisa ya. Kalau bisa minimal 6 bulan dalam rangka mensukseskan ASI eksklusif. Nah, jadi sehingga ibu bekerja ini dapat tetap menyusui bayinya secara eksklusif sampai usia 6 bulan. Nah, alangkah bagus sekali gitu kan kalau cutinya sampai 6 bulan. Nah, tapi kan terkadang sulit gitu ya, sulit. Apalagi ya beberapa pekerjaan yang tentunya banyak faktor ya mungkin ibu menyusui tidak bisa diberikan cuti selama itu. Tapi kalau nggak salah saya beberapa negara dan beberapa perusahaan swasta pun sudah mulai menerapkan cuti melahirkan itu 6 bulan. Nah, itu dalam rangka mendukung dan mensukseskan ASI eksklusif. Tapi kalau tidak pun, nah minimal itu tadi diberikan cuti selama 18 minggu atau kita ya seperti di beberapa pekerjaan yang kita ketahui saat ini minimal 2-3 bulan ya cutinya rata-rata ya, 2-3 bulan gitu ya. Nah, 2-3 bulan itu dianggap cukup gitu. Jadi cukup ya dalam artian dalam masa cuti itu si ibu dapat memaksimalkan memberikan ASI secara eksklusif. Kemudian juga mempersiapkan untuk pemberian ASI nantinya ketika si ibu sudah bekerja dengan cara ASI perah. Nah, tentu ibu-ibu kayaknya sekarang udah nggak asing gitu kan dengan ASI perah gitu ya, terutama ibu bekerja. Jadi ASI perah sepertinya udah tidak suatu hal yang aneh lagi, sudah tidak suatu hal yang baru lagi. Banyak sekali kita lihat sekarang, syukur alhamdulillahnya di tempat-tempat bekerja, ibu-ibu bekerja sudah dengan rajinnya melakukan memerah ASI gitu ya. Dan itu juga tentu harus didukung dengan suasana lingkungan bekerja, tempat bekerja. Nah, sebaiknya memang di tempat bekerja itu disediakan fasilitas ruangan, tempat si ibu bisa dengan leluasa melakukan memerah ASI, tempat penyimpanan ASI, dan tentu nantinya ketika si ibu bekerja ini kembali ke rumah, dia tetap bisa memberikan ASI secara langsung ke bayinya. Jadi banyak jalan menuju Roma nah sebenarnya. Jadi tidak perlu khawatir, walaupun bekerja ada banyak cara untuk kita tetap bisa memberikan ASI secara eksklusif ya, tentunya dengan ASI perah tadi. Tentu dengan memahami juga bagaimana melakukan memerah ASI yang benar, menyimpan ASI yang benar. Nah, itu kalau mungkin mau kita bahas panjang sekali mungkin ya. Mungkin itu nanti bisa topik tersendiri kan. Jadi ya ASI perah tentunya solusinya. Sehingga si ibu tidak harus memilih antara menyusui atau bekerja. Nah, sayang sekali kan jika seorang ibu ketika dia memilih harus menyusui bayinya secara eksklusif akhirnya resign. Atau seorang ibu yang tetap ingin mempertahankan pekerjaannya akhirnya memilih untuk menyapih bayinya ketika mulai bekerja. Nah, tentu itu sayang sekali. Nah, itulah yang digalakkan dari tema Pekan ASI tahun ini. Ibu bekerja menyusui sangat mungkin sekali untuk bisa sejalan. Oke, berarti tidak ada alasan lagi ya, untuk betul. tidak memberikan ASI eksklusif. Anaknya apa? Nggak ASI? Enggak, saya kerja. Oh iya, sayang lagi, sekali ya, nggak ada lagi kayaknya. Oke, Dok ya. Terus ada nggak Dok faktor yang mendukung keberhasilan menyusui ini, Dok? Oh iya, oke, tentu banyak sekali ya. Nah, faktor kalau kita bicara masalah keberhasilan, nah tentu keberhasilan tentunya ada faktor dari bayinya, dari ibunya sendiri, dari lingkungan, dari kondisi gitu ya. Misal pertama ya keinginan si ibu tentunya yang paling mendasar ya. Jadi keinginan si ibu ingin memberikan ASI. Nah, karena ya seperti kita tahu ASI itu terbentuk secara hormonal ya.
faktor psikis, faktor pikiran si ibu akan berpengaruh sekali ke produksi ASI. Kedua, tekad, motivasi. Nah, motivasi, tekad, optimisnya si ibu untuk memberikan ASI, nah itu berperan sekali. Kedua, bayinya isapan bayi yang bagus, bayi yang sehat, bayi yang aktif, nah itu juga akan mensukseskan proses menyusui. Nah, dengan seringnya bayi menyusu, isapan yang bagus, kuat, tentu produksi ASI akan semakin banyak. Nah, tentu di luar itu semua faktor lingkungan juga berperan, ayah terutama ya. Nah, sekarang kan ada dibilang ayah ASI, Iya, gitu ya. Ayah ASI. Jadi tidak hanya ibu yang memberikan ASI, nah ayah juga harus memberikan ASI, bukan memberikan ASI, tapi mendukung ibu untuk selalu memberikan ASI. Nah, ya dengan berbagai faktor tentunya, ya membuat ibu tetap rileks untuk tetap bisa menyusui, menciptakan lingkungan yang nyaman buat si ibu untuk tetap menyusui. Ya mungkin ya meringankan beban pekerjaan si ibu dengan dibantu oleh si ayah gitu ya. Nah, dukungan emosional, dukungan secara fisik dan lain-lain itu tentu akan mensukseskan ASI. Dan juga lingkungan lebih besar lagi, skop lebih besar lagi, keluarga besar gitu ya, teman kerja, nah seperti tadi, atasan di tempat bekerja ada diberi kesempatan untuk memerah ASI seperti tadi. Tapi kalau tidak diberi kesempatan ya tidak mendukung jadinya ya. Nah, ya mungkin ya banyak hal. Ditambah lagi dengan pemerintah ya, tentunya tadi ya, pemerintah dengan mendukung ASI dengan berbagai hal tadi, cuti, disediakan tempat untuk memerah ASI dan segala macam. Dan juga ya kampanye-kampanye seperti ini. Nah, jadi ya podcast seperti ini ya tentu juga kita mengingatkan kembali kepada semua ibu-ibu bahwa ASI itu sangat penting, menyusui itu sangat bagus sekali dan bisa sukses gitu. Dengan apapun caranya menyusui itu bisa berhasil. Baik, udah banyak tadi ya dokter ngejelasin udah tentang ASI eksklusifnya, ibu bekerja, manfaat dan sebagainya. Nah, kita masuk ke mitos dan fakta tentang ASI. Karena ini banyak sekali ibu-ibu yang nanya ke kita melalui Instagram atau ditanyain di kelas ibu hamil itu tentang mitos dan fakta ASI. Oke, kita masuk yang pertama, Dok. Bunda dengan payudara yang kecil itu sulit memberikan ASI karena nanti produksi ASInya kurang. Ini mitos atau fakta, Dok? Oh, oke. Mitos pastinya ya. Nah, jadi karena ASI itu tidak maksudnya gini, ukuran payudara tidak mencerminkan volume ASI gitu ya. Nah, karena ASI itu kan diproduksi di dalam kelenjar payudara. Jadi payudara kita itu ada kelenjar-kelenjarnya. Jadi yang membuat ukuran payudara besar itu adalah kelenjar lemaknya sebenarnya. Karena kelenjar payudaranya tetap aja hampir semua ibu mempunyai jumlah kelenjar payudara yang sama. Nah, ASI itu diproduksi di dalam kelenjar itu. Jadi mau kecil mau besar pun selagi kelenjarnya memproduksi ASI dengan baik, ASInya akan banyak. Nah, itu tadi yang berperan, hormonnya ya, hormon oksitosinnya, prolaktinnya, rangsangan dari bayinya, isapan bayi, psikis ibunya, motivasi dari ibunya. Nah, itu akan meningkatkan produksi ASI. Hormon si ibu gitu ya. Itu akan meningkatkan produksi ASI. Nah, ketika produksinya bagus, ASI akan keluar dengan banyak. Karena kelenjarnya semuanya penuh. Jadi kalau ASInya diproduksi dengan cukup baik, kelenjarnya semuanya penuh, ASInya akan banyak. Nah, kembali lagi, yang membuat ukuran payudara besar itu adalah lemak sebenarnya. Jadi bukan kelenjarnya banyak atau sedikitnya. Oke, berarti ternyata mitos ya. Yang kedua, mitos atau fakta, ibu yang menyusui itu tidak boleh makan cabai karena takutnya nanti anaknya diare. Kepedasan anaknya. Mitos ya, mitos. Jadi tapi gini, kalau cabai sih ya kan akan diproduksi ya, akan dicerna oleh si ibu. Nah, apa yang dimakan si ibu akan dicerna, kemudian ASI itu terbentuk dari cairan tubuh ibu kan ya, dari darah kemudian diproduksi akhirnya menjadi ASI. Tidak mempengaruhi sebenarnya. Nah, kecuali mungkin bukan cabai ya, misal ada makanan-makanan yang mencetuskan alergi, misal pada bayi-bayi yang punya bakat alergi. Misal ada faktor risiko alergi dari kedua orang tua. Nah, ternyata si bayi juga ternyata memiliki bakat alergi. Nah, ketika si ibu mengkonsumsi makanan-makanan yang berisiko alergi, mungkin akan muncul reaksi alerginya ke si bayi. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya cabai terus kemudian ASInya jadi rasanya pedas, jadi itu ya enggak sih sebenarnya ya, dia enggak akan mempengaruhi rasa ya. Cuma faktor alergennya yang mungkin akan bisa mempengaruhi bayi.
Oke, jadi lebih ke makanan yang nanti Pencetus alergi. Ya. Nah, selanjutnya dok, ibu menyusui tidak boleh makan durian karena Oh, mengandung iya. alkohol. Ini mitos atau Iya, itu fakta? mitos juga ya, sama ya seperti tadi ya. Ya, selagi makannya nggak banyak. Kalau makannya banyak ya ibunya yang sakit perut. Oke dok, kemudian mitos atau fakta menyusui harus dilakukan sebelah kiri 15 menit, oke. misalnya sebelah kanan 15 menit karena ada untuk makanan, ada minuman katanya. Ini mitos atau fakta Iya. dok? Kalau makanan minuman mitos ya, mitos. Nah, kalau segi kanan makan, kiri minum itu mitos. Tapi kalau menyusui sampai harus habis dulu yang kanan, kemudian baru yang kiri itu benar. Jadi artinya gini. Menyusui itu ada yang namanya ASI, itu ada yang namanya ASI awal dan ASI akhir ya. Kalau bahasa medisnya ada yang formil, hinmil gitu ya. Kandungan formil atau ASI awal dengan hinmil atau ASI akhir ini berbeda. Kalau formil itu mungkin lebih tinggi proteinnya, ASI awal, ASI akhir itu lebih tinggi lemaknya. Sehingga sangat disarankan bayi itu menyusu benar-benar sampai payudara ibunya kosong. Satu gitu ya, satu. Misalnya nyusu awalnya di kanan sampai benar-benar yang kanan ini kosong. Supaya bayi dapat dua-duanya tadi, dapat ASI awalnya, dapat ASI akhirnya, dapat banyak proteinnya, dapat banyak lemaknya. Sehingga tumbuh kembangnya akan lebih optimal, akan lebih maksimal gitu ya. Terus bolehkah setelah itu ke kiri? Ya boleh. Nah, boleh aja. Kemudian sampai habis juga kalau bayinya memang masih mau. Tapi bukan berarti harus dua-duanya karena makan minum, tidak ya. Jadi persepsinya mungkin yang dirubah. Jadi persepsinya bukan berarti kanan itu makan, kiri itu minum. Dua-duanya isinya sama, kandungannya sama. Tapi dalam proses menyusu harus benar-benar habis dulu satu sisi baru pindah ke sisi lain. Oke, dijawab ini. Ini Iya. pertanyaan yang sering ditanya. Sering sekali ditanya ya. Jadi kalau 15 menit, nah benar 15 menit. Jadi kenapa? Karena secara teorinya memang dalam 15 sampai 20 menit itu memang sudah dapat sampai ke hinmilnya. Jadi kalau bayi hanya menyusu sebentar, hanya 5 sampai 10 menit, itu dia dapatnya baru yang ASI awalnya aja. Belum keluar yang ASI akhirnya, yang banyak lemaknya tadi. Padahal justru yang banyak lemak itu berperan untuk pembentukan sel otak, untuk penambahan berat badan. Nah, seperti kita tahu lemak kalorinya lebih besar daripada protein gitu ya. Nah, jadi memang disarankan langsung sampai 15 sampai 20 menit di satu payudara. Baru pindah. Oke. Selanjutnya dok, sebelum memberikan ASI bayi itu harus dibuang terlebih dahulu. Kan suka tuh ibu-ibu dipencet dulu gitu ya kan. Katanya nggak bagus Katanya gitu ya. nggak bagus. Itu mitos Padahal atau fakta? itu mitos ya, mitos. Padahal itu sangat bagus sekali ya. Nah, jadi ASI yang baru pertama kali, termasuk ini bayi ibu baru melahirkan ya. Iya. Ketika baru melahirkan, ASI yang pertama kali keluar justru itu yang paling bagus sekali. Itu yang namanya kolostrum. Nah, kolostrum itu adalah ASI awal. Jadi begitu baru keluar ASI itu, kolostrum itu duluan yang keluar. Kolostrum itu ternyata kandungan zat nutrisinya jauh lebih besar daripada ASI. Dan itu memang pada hari-hari pertama kehidupan gitu ya, kolostrum. Dan pada saat pertama menyusui selanjutnya pun ASI awal itu tetap nggak boleh dibuang. Karena justru itu kandungan gizinya justru lebih banyak, lebih baik, lebih bagus gitu ya. Oke, jadi masih bagi bunda-bunda nih Nggak yang- boleh lagi ya dibuang, nggak boleh. sayang sekali Sayang sekali kalau dibuang. pencet dulu gitu ya. Udah Kalau nggak misalnya ada- sekedar dipencet untuk membasahi payudara supaya khawatir jangan lecet, itu sih boleh. Tapi kalau sampai harus dibuang bertetes sekian tetes itu jangan gitu ya. Sayang sekali. Oke dok. Baik, sobat sehat, nggak terasa ya sudah banyak informasi yang diberikan oleh Dokter Ingrid di Bisik kali ini. Nah, sebelum kita tutup nih ya dok ya, ada nggak dok closing statement terkait dengan Pekan ASI sedunia ini dok? Oh, ya kembali lagi ya. Jadi prinsipnya adalah ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi ya, bagi bayi. Dan ASI eksklusif itu artinya kita hanya memberikan ASI sampai 6 bulan. Jadi pertama, ASI saja sampai 6 bulan, kemudian keberhasilan menyusui. Oh ya, tadi mungkin ada yang ketinggalan. Keberhasilan menyusui itu juga dipengaruhi oleh inisiasi menyusui dini. Nah, jadi pada saat begitu baru lahir memang harus di dalam 1 jam pertama setelah lahir itu dilakukan inisiasi menyusui dini namanya. Jadi dibiarkan bayi itu diletakkan ke dada ibu, biarkan dia mencari sendiri payudara ibu untuk dia merasakan sensasinya sendiri, mencari payudara ibunya dan mengisap sendiri payudara ibunya untuk menyusui lebih awal.
inisiasi menyusui dini ini ternyata meningkatkan keberhasilan menyusui, karena dari awal si bayi udah belajar sendiri bagaimana cara menyusui, dan akan menimbulkan kepedean juga di ibunya bahwa ASInya bakal ada nih gitu kan, bayinya bisa nih nyusu. Nah itu juga salah satu kunci keberhasilan. Jadi ya intinya ASI adalah makanan terbaik. ASI diberikan selama 6 bulan saja atau ASI eksklusif, karena dengan segala manfaat yang sudah kita bicarakan tadi. Kemudian juga seperti kembali ke tema Pekan ASI tahun ini, ibu bekerja sangat mungkin sekali untuk tetap menyusui bayinya dan tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Oke, terima kasih banyak ya dok, bincang-bincang sehatnya ini ya di episode Bisik Pekan ASI sedunia ini. Kami harap sobat sehat sudah mulai paham, mulai aware, dan kalau misalnya ada yang masih ragu, pengen tanya, itu bisa tanyakan ke kami via Instagram di PKRS RSUD Kota Dumai. Silahkan di-share postingan ini sebanyak-banyaknya agar informasi-informasi yang dari tadi udah dijelaskan oleh dokter yang sangat penting ini nggak hanya berhenti di kamu. Kami juga ingin menginformasikan bahwa kalau di Rumah Sakit RSUD Dr. Suharman Mart Kota Dumai kita telah ada yang namanya kelas ibu hamil. Itu setiap hari Sabtu ada kegiatannya senam hamil, ada konseling menyusui, karena kita juga udah ada konselor menyusui ya, kita udah konselor ASI ya di sini. Jadi kalau bagi sobat sehat yang ingin mendaftar itu bisa daftar ke Instagram kami. Baik, dok, sekali lagi terima kasih dok. Sama-sama. Saya wakilkan ya dok ya. Boleh, Saya Fiona mewakili juga dokter Ingrid dan seluruh kru mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.